Selamat malam teman-teman semua, sukses semua buat kita. Semoga selalu sehat. Hari ini topik kita, saya pengen coba diskusi ke teman-teman, kasih gambaran. Sebenarnya orang bisa punya aset banyak itu bener nggak sih? Selama ini kan orang mikir, kalau gajinya gede ya baru bisa Pak, punya aset banyak. Tapi kalau saya gajinya nggak besar, ya nggak bisa punya aset banyak. Nah, saya coba kasih gambaran ke teman-teman, bener nggak sih, omongan seperti itu, ya. Nah, untuk pertama saya, share ini dulu, saya pakai kertas coret-coret dulu ya, supaya menjelaskan lebih mudah. Nah, selama ini banyak orang berpendapat, misal nih, kita, kalau punya income, misal teman-teman seperti ini pemasukan, ini pengeluaran. Nah, kemudian ini adalah harta kita, ini hutang kita. Nah, selama ini banyak orang yang beranggapan, oh kalau gajinya kecil, Pak, gajinya kecil, habis, Pak, untuk, waduh ini saking tipisnya jadi huruf, nggak kelihatan ya, kurang kurang tebel lah. Ini mah di bawah UMR nih berarti. Yang UMR yang agak kelihatan. Nah, oke. Kalau income-nya pas-pasan, katanya, "Habis, Pak, untuk pengeluaran." Oke. Jadi nol, Pak, yang bisa dialokasikan ke harta Rp0, Pak. Oh, oke gitu. Oke, coba kita lihat kalau gajinya gede seperti apa. Ternyata kalau gajinya besar, warnanya kita ganti ungu ya, oh kan gaya. Zaman online itu enaknya gini kan, bisa ganti-ganti warna, nggak perlu ganti-ganti spidol. Kalau gajinya besar, kasih yang lebih besar lagi biar tebel. Gajinya besar, Pak. Biasanya apa yang terjadi? Besar di hutang, cicilan mobil, oh masa mobil kayak gini Pak, ini kan direktur, ya mobil ya mewah lah, minimal mobil mewah, 100 apa, 400, 500 juta. Rumah, ya masa rumahnya kecil-kecil, rumahnya yang besar toh, yang mewah. Handphone, oh masa handphone yang murah-murah, handphone yang mahal. Kalau income besar, biasanya orang cenderung akhirnya hutangnya jadi banyak. Akibatnya apa? Sebelum ke pengeluaran, habis untuk bayar hutang dulu. Nah, kemudian sisanya baru ke sini, yang mana sisanya juga sudah habis. Nol lagi. Jadi yang dialokasikan ke harta nol. Gambar ini teman-teman, untuk memperlihatkan bahwa gaji besar atau gaji kecil sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kemampuan orang itu untuk membangun aset atau menjadi kaya. Nah, kemudian apa yang berpengaruh supaya orang ini menjadi kaya? Kita kasih warna. Warna yang bagus apa ini? Hijau. Oke. Dia nggak harus kaya, tapi apa yang dilakukan supaya dia kaya? Walaupun income-nya biasa-biasa, dia pertama mengalokasikan ke harta dulu. Dia minimal 10% ya. 10% taruh di sini. Karena sudah taruh di sini, sisanya baru untuk pengeluaran. Kemudian bulan depannya lagi dapat gaji lagi, taruh lagi di sini. Dan ini sudah menghasilkan, ada hasilnya, taruh lagi di bawah atau taruh di sini supaya ini lebih besar. Sehingga nanti bulan berikutnya ketika ada uang masuk, tetap ditabung ke bawah, tapi ini income-income dari sini semakin banyak, naik lagi ke atas, akhirnya ini muter 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 muter. Nah, ini adalah cash flow-nya orang kaya. Orang kalau mau kaya, cash flow-nya harus gitu. Jadi bukan masalah gajinya besar atau gajinya kecil. Nggak ngaruh, teman-teman. Gaji kecil kurang, gaji besar kurang, teman-teman. Benar? Kenapa saya bisa ngomong seperti ini?
Saya tahun 2002, 2003, waktu itu pernah merekrut debt collector. Terus ngobrol-ngobrol sama debt collector-nya itu. Saya tanya, "Debt collector, biasa yang kamu tagih orangnya kayak apa sih?" Dia bilang, "Oh, macem-macem, Pak. Dari orang yang gajinya kecil sampai gajinya yang besar, semua saya datengin." Kenapa? Karena gaji besar pun yang 100 juta pun tetap aja ada yang, kurang, gajinya kurang, tetap ditagih. Jadi tahun itu pun gajinya 100 juta tahun 2002, 2003, 2004, orang tetap sudah masih kurang. Jadi hari ini saya berkesimpulan, sebenarnya orang kaya atau orang miskin itu sama aja. Bukan, sorry sorry, gaji besar atau gaji kecil itu sama aja, yang membedakan adalah cara mengalokasikan uang, teman-teman. Coba kita lihat, orang menang undian, 1 miliar, 10 miliar, bahkan di luar negeri ada yang menang sampai triliun. Apa yang terjadi, teman-teman? Kalau memang dia nggak siap, ya habis juga, teman-teman. 2, 3 tahun miskin lagi, nggak punya apa-apa, malah jadi punya utang. Tadinya punya 1 triliun, malah jadi punya utang sekarang setelah menang undian. Kita juga bisa melihat artis-artis yang terkenal, atlet-atlet profesional yang gajinya besar-besar, sebulan, nggak usah sebulan, seminggu miliaran gajinya. Tapi ada loh yang waktu tua tetap kekurangan, padahal income-nya besar sekali. Jadi kesimpulannya, teman-teman, adalah kita mau kaya, mau punya aset yang banyak, yang besar supaya kaya, itu bukan bergantung ke pendapatan kita atau gaji kita sekarang, tapi kemampuan kita mengalokasikan. Oke, lanjut, kita terusin materinya. Ya, tadi saya cuma mau sharing sedikit sambil menunggu teman-teman yang lain yang lagi bergabung. Nah, topik kita hari ini adalah gaji UMR, tapi bisa pensiun dengan aset 100 miliar. Wah, itu nggak mungkin tuh, Pak. Tuh, kita lihat. Mungkin nggak? Kalau yang gajinya 100 juta tapi pensiun dengan aset nol, jelas saya nggak perlu bahas. Tapi sekarang yang perlu kita bahas, mungkin nggak gaji UMR tapi pensiun dengan aset 100 miliar? Yuk, kita lihat contoh perhitungannya. Perkenalkan dulu untuk yang baru join, yang baru pertama kali ketemu saya. Ini siapa nih? Ada orang ganteng ngomong gitu ya ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pipo Hargianto. Saya investor pasif income properti sejak 2008 hingga hari ini. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan pasif income. Makanya saya menyebutnya sebagai pasif income properti. Pasif income sendiri adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Jadi passive income property adalah properti yang menghasilkan passive income atau income yang kita dapat tanpa bekerja. Contoh aja Pak, nggak usah muter-muter, rumit. Oke, rumah sewa. Ketika kita menyewakan rumah, kita mendapatkan income, kita tidak bekerja, kita mendapatkan income. Kita tidur, kita dapat income. Kita santai-santai jalan-jalan, kita tetap dapat income. Nah, itu yang saya sebut sebagai passive income property. Properti-properti yang menghasilkan passive income atau income yang kita dapat tanpa bekerja. Contoh passive income property itu ada rumah sewa, ruko sewa, apartemen. Nah, sementara favorit saya apa? Coba teman-teman, apa favorit saya? Ada yang tahu? Tulis di komen. Saya sekalian ngetes. Komennya jalan nggak? Ya, udah benar. Terima kasih Pak Dani. Indomaret ya, favorit saya Indomaret. Kenapa? Nanti saya jelasin di belakang. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya ngomongin. Wah, IDM, udah canggih-canggih nih ngomongnya Pak Doni JS. Udah disingkat IDM. Pak Galaxy A20, Indomaret. Bu Ripka, Bu Ripka ini teman Facebook saya ini, Indomaret. Pak Edi Saputra, Properti dan Indomaret. Oke, nanti saya jelasin kenapa saya suka Indomaret. Hari ini Indomaret saya ada 26, Alfamart ada 4. Selain itu, saya juga punya tiga hotel ultra budget dan satu
toko ban motor. Semua autopilot. Jadi walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi properti-properti saya di luar kota, ada yang di Medan, ada yang di Banten, ada yang di Jawa Barat, DKI cuma ada satu, padahal saya tinggal di Jakarta, tapi DKI cuma ada satu. Kemudian Jawa Timur ada 5, DIY ada satu, Jogja ada satu ya. Sulawesi Selatan ada satu. Jadi nyebar-nyebar propertinya, tapi passive income, karena passive income makanya saya nggak perlu repot-repot, tetap bisa menghasilkan income untuk saya. Nah, sebenarnya saya sering-sering sharing, itu tujuannya untuk itu, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman membangun passive income. Pak, tapi kan modalnya besar sekali, Pak. Enggak, teman-teman. Kalau teman-teman ngerti caranya, saya itu 2008 mulai dengan DP 0. Prinsipnya gini, saya jelasin prinsipnya ya. Prinsipnya, cari properti, kalau mau tanpa modal seperti saya ya, cari properti yang ada passive income-nya. Contoh, rumah sewa. Kemudian pastikan passive income-nya lebih besar dari angsuran. Biasanya, pengalaman saya, rumah sewa itu income-nya lebih kecil dari angsuran. Maka rumah sewa sulit. Yang saya lakukan adalah dengan Indomaret. Kenapa? Karena Indomaret average income Indomaret saya adalah 18% terhadap modal. Sehingga 10% bisa bayar bunga, 8% bisa untuk bayar pokok, supaya akhirnya lunas. Kalau nggak mau bayar pokok, ya dikantongin sebagian lah, 1-2%. Ya, tapi saya sih enggak, saya sih komit, saya beresin dulu. Jadi teman-teman, kalau harga properti 100%, 80-90% diselesaikan dengan angsuran properti, income properti itu sendiri. 10% dan atau 20% DP-nya gimana, Pak? Belajar caranya gimana DP-nya 0. Kalau itu terpenuhi, teman-teman, ada properti yang ada passive income-nya, propertinya. Kemudian passive income-nya lebih besar dari angsuran. Ketiga, DP-nya 0. Ketika 3 ini terpenuhi, maka berapa sih modal yang diperlukan? Lu kan perlu bensin, Pak, untuk lihat-lihat properti. Ya bensin kan nggak signifikan toh ya, sama bensin habis berapa? 1 juta. Ya sudah, habis bensin 1 juta dah. Oh, saya naik, ini Pak, naik Velfire. Ya kalau naik Velfire mah nggak usah ngomong DP 0 lah, bayar aja DP-nya, susah-susah amat sih. Ya, tapi kalau secara umum naik Avanza misalnya, mobil biasanya, ya bensin berapa sih? 1 juta. Oke, 1 juta dibanding propertinya 2 miliar kan tidak signifikan gitu loh ya. Jadi jangan kita membahas sesuatu yang tidak signifikan, akhirnya kita melupakan cita-cita besar kita untuk punya propertinya. Nah, saya menyebutnya properti-properti ini adalah properti komodo. Apa itu, Pak? Komodo. Komodo itu KO, kerja ogah. Caranya gimana? Saya tidak mau kerja, saya ogah kerja, propertinya harus menghasilkan passive income. MO, mengangsur juga ogah, saya nggak mau angsur, caranya gimana? Passive income dari properti itu harus bisa lebih besar dari angsuran. Kemudian yang terakhir, komodo, DO, DP juga ogah. Ketika 3 faktor ini terpenuhi, maka saya bisa punya properti tanpa modal, tanpa keahlian khusus. Keahlian yang diperlukan sebenarnya cuma 2. 1, cari lokasi. 2, kemampuan menggalang pembiayaan. Karena bisnis ini, investasi ini, modalnya besar. Kalau pakai modal sendiri, tidak mudah. Ya, jadi saya pun pakai modal orang lain. Oke. Malah kalau orang Jogja bilang geladrah kemana-mana. Ya, kita kembali ke topik. Jadi ini yang saya lakukan, saya akan sharing ke teman-teman. Saya senang kalau ada yang nanya ke saya, Pak Pipo nggak takut ya kalau orang-orang nanti mirip seperti Pak Pipo semua sama terus buka Indomaret? Enggak, Indomaret itu masih separuh jalan. Indonesia masih butuh kira-kira 35.000, 40.000 minimarket lagi. Itu mungkin baru terpenuhi 30-50 tahun lagi, masih lama. Ya, syaratnya cuma satu, teman-teman. Apa? Ingat? Jangan buka toko di sebelah toko saya. Itu namanya jeruk makan jeruk. Tolong. Ya, jangan buka toko di sebelah toko saya. Oke, kita kembali ke laptop. Quote kita hari ini. Jangan bekerja untuk uang. Buat uang bekerja untuk kita. Kok kayaknya ini banget ya, Pak ya? Jauh banget gitu ya. Jangan bekerja untuk uang, tapi buat uang bekerja untuk kita. Ini omongan saya tahun 2001, waktu baca buku Rich Dad Poor Dad. Waktu saya baca juga, kayaknya teorinya terlalu berat ya. Jangan bekerja untuk uang, buat uang bekerja untuk kita. Mana bisa, Pak, uang kok bisa dibuat bekerja untuk kita?
Nah, kalau yang hari ini saya lakukan, selain saya membuat uang bekerja untuk saya juga membuat uang orang lain bekerja untuk saya. Jadi, quote-nya yang lengkap, jangan bekerja untuk uang, buat uang bekerja untuk kita, termasuk uang orang lain bekerja untuk kita. Wah, enak kan? Nah, ini yang saya pengen teman-teman kuasai ilmunya. Oke? Nanti tempel di dinding, biar setiap hari kebaca. Jangan bekerja untuk uang, buat uang bekerja untuk kita. Kalau termasuk uang orang lain bekerja untuk kita. Caranya gimana? Yuk kita lihat. Nah ini saya buka Excel, teman-teman. Saya itu punya Excel yang ajaib. Ini mesin ajaib saya. Ini saya buat tahun 2001 waktu saya baca buku Richest Man in Babylon. Jadi teman-teman kalau mau baca, ini sebenarnya Excel ini adalah untuk menerjemahkan apa yang tertulis di buku The Richest Man in Babylon. Orang terkaya di Babilonia. Babilonia itu negara kuno, zaman mungkin 2000 sebelum Masehi. Kuno, pokoknya kuno ya, 2000 sebelum Masehi. 2000 sebelum Masehi itu Indonesia mungkin zamannya setelah Gunung Padang lah ya, hampir selevel dengan itu. Jadi kuno pol udah. Sementara kerajaan paling tua di Indonesia, Kutai aja baru 400 setelah Masehi. Jadi ini 2400 tahun sebelumnya. Babylon, ini ceritanya tentang orang yang kaya di Babylon, kemudian ditanyain, kamu kok bisa kaya, caranya gimana? Nah, dia menjelaskan dalam buku Richest Man in Babylon. Buku itu sebenarnya tulisan tahun 1910, saya kalau nggak salah, 1910 apa 920 kuno, tapi sampai sekarang masih relevan. Oke, teman-teman. Misal UMR, saya bikin gampang dulu ya. UMR-nya 4.400.000. Loh mana itu, Pak? Karawang. Ya. Ternyata saya bikin rumus seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan. 4,4 nabungnya, kalau 4,4 nggak nabung, ya 0 terus ya. Misal 4,4 nabung 10%. 10% aja tiap tahun. Tiap bulan 10%. Maka berapa tabungan dia? 440 setiap bulan, 440 terus. Maka akan terkumpul uang selama dia kerja terkumpul 158.400.000, teman-teman. Ada 361 bulan terima gaji selama 30 tahun. Misal masuk pertama UMR 360 kali gaji, pensiun umur 55. Misal masuk umur 25, pensiun umur 55. Jadi teman-teman, kalau yang pensiun tidak bisa lebih dari 158.400.000, sayang sekali. Ya. Oke, teman-teman, lanjut. Ternyata dia nabung 10 persen dari gajinya dia. Maka yang terkumpul adalah ini belum dibikin rumusnya, sorry teman-teman, saya lupa. Ya, tadi saya udah otak-atik jadi kacau balau. Nih, baca di sini aja. 158 juta. Ya, 400.000. Kemudian ini kalau orang ini cuman gaji, kemudian 10% dari income ditabung. Dah. Selesai. Tapi kan ya nggak gitu toh. Tiap tahun ya naik gajinya. Gajinya nggak usah muluk-muluk. Naiknya 5% aja setiap tahun. Berarti total tabungannya dia berapa? Naik dari tadinya 158 juta. Kalau gajinya nggak pernah naik. Ya ini naik setahun 5%. Biasanya Indonesia naik 8%. Khusus tahun ini ya mungkin naiknya lebih kecil karena krisis ya toh. Nah, ternyata kalau naiknya rata-rata 5%, nabungnya tetap 10% dari income,
Maka saat pensiun, dia income-nya adalah Rp350.797.114 atau dengan kata lain hampir 100 kali gaji waktu dia masuk. Jadi teman-teman yang pensiun tapi tidak bisa punya aset lebih dari 100 kali gaji waktu masuk, berarti ada sesuatu yang salah dalam mengelola uang. Harus diperbaiki. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya? Masih paham ya? Langkah ketiga kalau dalam buku itu adalah, ya namanya nabung pasti ada income-nya toh, masa nabung nggak dapat bunga? Ya, anggap 5% aja. Maka income-nya dia harusnya adalah 677, ini saya ambil dari sini loh teman-teman. Terakhir waktu dia pensiun. Tuh, waktu pensiun di bulan ketiga di tahun ke-30 atau bulan ke-360 kali 12 kan ya. Maka pensiunnya harusnya punya uang 677 juta waktu pensiun. Ini kalau nabung 10% dari gaji dan setiap tahun naik 5%, gampang toh 5%. Masa iya sih nggak 5%? Apalagi kalau promosi jadi supervisor, jadi manajer kan ya naik lebih toh. Plus income-nya ditabung di, ya sudah, tabungan yang 5% aja, yang sederhana. Mana ada Pak 5%? Ada, tabungan berjangka itu rata-rata 5%. 5,5 malah yang saya dapat, saya juga nabung. Ketemunya 677 juta. Oh, sudah lumayan kan? 677 juta. Oh, Pak, tepuk tangan. Kita tambah sekarang. Masa nabung 10% terus? Ya, tambahlah setiap tahun. Tahun ini 10, ya tahun depan 11. Pak, tapi uangnya nggak cukup ya, Pak? Nggak cukup gimana? Wong gajinya naik 5% kok. Masa menyisihkan tambah 1% nggak bisa? Bisa. 1% tambah 1%. Jadi kalau tahun ini 10% dari gaji yang ditabung, tahun depan 11%. Tahun depannya 12%. Tahun depannya lagi 13%. Terus ditabung seperti itu. Ternyata, teman-teman, dengan cara ini, hanya dengan menabung, sederhana. Nabung itu menurut saya cara investasi yang paling kuno. Kita pakai yang kuno aja. Ternyata waktu pensiun harusnya dia sudah punya 1,6 miliar. Lumayan, ya toh? 1,6 itu kalau dibanding ini ya berarti 400 kali gaji. Benar nggak 400? Hampir lah ya. Ya 350 sekian lah, 350. Oke, ternyata teman-teman, kurang Pak. Oke, kurang. Kalau kurang, ya belajar ilmu. Sehingga setiap 60 bulan atau setiap 12 bulan, bunganya ini, atau return lah ya, terserah mau nama bunga, mau return atau profit dari investasinya. Mungkin tahun pertama tabungan berjangka, dapat 5%. Tahun kedua, pilih tabungan berjangka bank lain yang bunganya lebih gede, 6%. Tahun berikutnya, cari deposito 7%. Mana ada Pak deposito 7%? BPR masih ada 7% dan dijamin LPS. Jadi selesai pembicaraan ya. Berarti bisa dong setiap 12 bulan cari investasi yang lebih bagus. 1%. Duitnya waktu pensiun itu sudah 38 miliar loh teman-teman. Luar biasa. Ya. Nah, saya kasih tipsnya teman-teman. Nabung itu teman-teman harus di depan, tidak boleh nabung di belakang. Maksudnya gini, ketika terima uang langsung nabung. Jangan dipakai dulu baru sisanya ditabung. Tidak ada, teman-teman. Namanya kalau dipakai sisa, namanya sisa itu pasti nol. Itu bedanya orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya invest dulu, baru dipakai sisanya buat makan. Orang miskin dan menjadi miskin, tadi itu orang yang menjadi kaya ya, bukan orang kaya, sorry saya salah ngomong. Orang menjadi kaya
Ketika dia invest dulu, nabung dulu, sisanya baru dihabisin. Sementara orang menjadi miskin kalau habisin dulu, sisanya baru ditabung. Karena namanya dihabisin, itu pasti habis, teman-teman. Namanya aja dihabisin. Jadi teman-teman, saran saya kalau teman-teman mau, alokasikan mulai dari hari ini. Mulai besok pagi. Besok pagi langsung ke bank. Tanggal 25 nanti gajian, sudah sisihkan 10%, apapun yang terjadi, tabung, teman-teman. Pak, saya bisnis sendiri ya, Pak. Ya sudah, bisnis sendiri, income-nya berapa dari toko? 10% ditabung. Wajib, teman-teman. Oke, ternyata 36, 38 nih, Pak. Kurang nih, Pak. Ya sudah, nabungnya ditambah. Jangan tahun ini 10, tahun depan 11. Naikin. Tahun depan jangan 1, tambah 2. Sekarang jadi 54. Sudah separuh jalan. 54 miliar. Cukup toh pensiun 54 miliar. Masa pensiun 54 miliar nggak cukup? Yes, lumayan lah ya teman ya. Kipas-kipas 54 miliar kan ya lumayan. Oke? Ternyata karena rajin belajar. Wow, setiap 12 bulan naiknya jangan 1%. Tahun ini 5% di sini, tahun depannya naik jadi 7%, jadi 2%. Uh, udah nggak cukup ya. Ininya saya udah nggak cukup. Kelebihan ya teman-teman, jadi 2 triliun. Saya bukannya ngomong mulu-mulu, ngomong yang biasa-biasa aja. Ya, 1%. Menurut saya, ya 2 triliun amin juga ya. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman, saya cuma mau ngeliatin loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa menabung 10% dari income, dan setiap tahun nambah 2%. Jadi tahun ini 10, tahun depan 12, tahun berikutnya 14, tahun berikutnya 16, tahun berikutnya 18% dari gaji. Terus dibiasakan. Itu lama-lama terbiasa, teman-teman. Kemudian setiap tahun teman-teman gaji kerja biasa-biasa aja, naik 5% aja. Biasanya 8 loh. 5% aja. Naik gaji 5%. Ini Pak Pipo sengaja ini, biar kita nggak menuntut kenaikan gaji. Ya, piye ya, saya ya tulis di situ 5 lah. Ya, soalnya menurut saya kalau saya cuma mau kenaikan gaji itu kontrolnya di luar kita, teman-teman. Jadi saya tidak terlalu suka untuk membesarkan angka di situ. Saya lebih suka membesarkan angka di sini, yang saya kasih warna-warna hijau ya, teman-teman. Karena kontrolnya ada di kita, teman-teman. Hijau ini, kemudian hijau ini kontrolnya ada di kita, teman-teman. Kalau kontrolnya ada di luar kita, jangan dibahas. Nah, ini kan kontrolnya di kita. Kita mau nabung 10%, mau nabung 12%, mau nabung 14%, itu bukan urusan orang lain. Itu urusan kita sendiri. Jadi lebih mudah. Sementara kenaikan gaji, kontrolnya di luar. Kecuali teman-teman kerja marketing, sehingga teman-teman tergantung komisi, tergantung seberapa keras kerja teman-teman mendapat komisi lebih banyak. Oke, no problem. Berarti ini bisa diijo-ijoin. Tapi kalau enggak, ya kalau gaji biasanya dikontrol oleh orang lain. Kemudian return-nya, teman-teman mulai dari 5, tabungan berjangka. Bukan komoditi berjangka ya teman-teman, tabungan berjangka. Teman-teman datang dah ke bank, tanya tabungan berjangka. Biasa itu setiap bulan harus nabung berapa, 400.000, 500.000. Nah itu biasa return-nya lebih bagus, bunganya lebih bagus daripada tabungan biasa. Kalau tabungan biasa mungkin 0%, ini bisa 5%. Saya sendiri saya pakai di Maybank. Wah, malah promosi Maybank ya. Nggak apa-apa, saya sharing. Saya punya di Maybank, itu dapat bunganya 5%, teman-teman. Ya, lumayan lah ya. Setahun 5% dibanding tabungan biasa. Kalau teman-teman tabungan biasa, itu bunganya 0 sampai 1-2%, kecuali teman-teman tabungannya miliaran. Oke, tabungan berjangka. Kemudian, karena teman-teman belajar terus, cari tahu caranya gimana supaya investasinya tambah lama tambah bagus. Nah, kemudian bisa naik setiap tahun 1%. Tahun ini 5, berarti tahun depan cari yang 6. Tahun berikutnya cari yang 7. Tahun berikutnya cari yang 8. Tahun berikutnya cari yang 9. Itu ada, teman-teman. Berapapun itu sebenarnya ada, tinggal kita mau nyari atau enggak. Tapi ya, teman-teman, saya cuma pesan, tapi teman-teman harus ingat bahwa semakin besar return,
itu resiko biasanya semakin besar. Jadi teman-teman harus belajar dulu, jangan sembarangan untuk invest. Sorry teman-teman, ini kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan ya. Saya pikir dari tadi saya ngomong nggak keluar di monitor, nanti kayak orang gila saya ngomong. Saya gedein lah, saya bonusin tuh, saya gedein tuh. Ya, nah jadi balik lagi, yang kontrolnya di kita adalah tabungan, berapa persen kita mau menabung, dan kenaikannya tabungannya setiap tahun, dan return. Oke, ngomongin return teman-teman. Return semakin tinggi, biasanya risiko semakin besar. Karena itu saran saya, teman-teman harus cari mentor yang benar. Teman-teman juga boleh baca di buku Richest Man in Babylon. Di situ diceritakan Arkad, itu orang terkayanya, dia ngomong, kamu harus cari mentor yang tepat. Kamu tidak bisa, di situ diceritakan temannya itu invest, beli perunggu, tapi ternyata uangnya hilang semua, habis semua. Dia ngomong, kamu kalau mau invest, cari mentor. Mentornya adalah, kalau kamu mau bikin berlian, jangan bertanya ke tukang batu bata. Demikian juga, kalau mau bikin batu bata, jangan tanya ke tukang berlian, karena keahliannya beda-beda. Carilah mentor yang tepat. Nah, ketika kita mencari mentor yang tepat, saya sih biasa mentor cari yang di atas 10 tahun. Karena kalau belum 10 tahun, saya merasa orangnya berarti belum melewati satu siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu rata-rata 10 tahun sekali. Ya, 2097 krisis, 2008 krisis, 2020 krisis lagi. Jadi hampir 10 tahun sekali krisis. Nah, ternyata teman-teman, gaji UMR 4,4, nabung 10% dari gaji. Kemudian setiap tahun tabungannya dinaikkan. Jadi tahun ini 10, tahun depan 12% dari gaji, tahun berikutnya 14% dari gaji. Lupaan berat, Pak. Enggak, di sini kan saya naikkan gajinya 5% per tahun. Dari 5 ya 2 dialokasikan untuk ditabung, 3 untuk dimakan, cukup dong. Oke. Kemudian uangnya itu ditabung, return-nya 5%, setiap tahun, setiap 12 bulan, naikin 1%. Jadi kalau sekarang nabung 5%, tahun depan harus cari instrumen yang 6%. Tahun berikutnya harus cari instrumen yang 7%. Terus digulung-gulung terus, teman-teman, waktu pensiun. Dengan cara ini saja, teman-teman akan pensiun dengan 54 miliar, teman-teman. Dan kalau teman-teman lebih canggih lagi, jadi setiap 12 bulan bukan naik 1%, tapi setiap tahun naik 2%, maka tabungannya 2 triliun, teman-teman. 2,2 triliun. Ya udah, susah Pak. Ya udah 1%. Apalagi yang bisa kita naikin ya, supaya ininya bisa 100 miliar. Nabungnya mulai dari 15. Oh, sedikitan. Berarti ini tidak signifikan, teman-teman. Ini kita naikin jadi 3. Sudah 71%, lumayan. Dan mungkin karena bos baik, ini naik 6. 79 miliar. 88 miliar. Ya, ini 98 miliar udah lah ya, cukup lah ya. Jadi setahun naik 8%, sama seperti tahun-tahun kemarin. Loh Pak, mana bisa tahun ini kan krisis, nggak bisa naik 8%. Nanti dikejar waktu kenaikan promosi. Masa selamanya jadi karyawan baru terus kan? Enggak, lama-lama kan karena kerjanya fokus, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak usah nyambi-nyambi teman-teman, nggak usah nyambi kerjaan yang enggak. Fokus dengan pekerjaan kita. Ketika kita fokus, atasan melihat, wah ternyata ini kerjanya bagus. Atau customer, kalau kita punya toko, customer melihatnya orang ini bagus. Karena fokus benar-benar ke bisnisnya. Akhirnya makanya income-nya cepat naik. Sementara orang yang nggak fokus, nggak naik-naik. Ya, kalau mau tetap 100, ya ini naikin jadi 10 lah. Tuh, 123 miliar, teman-teman. Nah, itu adalah cara orang dengan gaji UMR bisa mencapai 100 miliar, teman-teman. Gampang? Kembali ke kita masing-masing. Oke, saya ngomongin topik berikutnya. Nah, teman-teman, ketika kita menabung, tadi sudah saya ingetin,
Menabung, jadi sebenarnya tadi itu 3 teman-teman. Kunci suksesnya 3. Satu, menabung dari income, berapapun income kita ditabung, satu. Kunci suksesnya ya ini ya. Berapapun dari income ditabung. Berapa nih? Dari income teman-teman yang ditabung berapa nih? Saya kurang lebih yang saya tabung, saya investasikan. Kalau saya sih udah bukan nabung, saya investasi. Yang saya investasikan kurang lebih 90%, teman-teman. Jadi dari income saya 90% saya tabung lagi. Saya pemakaian cuman kecil, makanya kadang orang heran. Pak Pipo ini pembicara yang kelihatannya mobilnya paling jelek, rumahnya paling jelek. Karena ya kepuasan saya bukan di situ gitu loh. Kalau menurut saya ada orang beda-beda. Saya nggak menyalahkan ya, saya nggak menyalahkan orang-orang. Ada orang yang hobinya mobil, ada yang hobinya perhiasan, ada yang hobinya handphone. Kalau saya hobinya koleksi properti yang ada passive income-nya. Jadi berapapun income saya gulung terus teman-teman, gulung terus, gulung terus. Saya itu, ya udah saya bocorin ya. Income saya pecah jadi 4, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, income saya pecah jadi 4. Ini namanya multiple multiple stream of income, MSI. Teman-teman kalau mau cari bukunya juga ada multiple stream of income. Jadi banyak aliran income, tidak cuma satu, bukan single income tapi multiple stream. Uang saya itu satu dari Indomaret dan properti-properti pasif income saya. Ini tidak saya nikmati. Saya cuma mengambil 500.000 per toko. Jadi kalau toko profit 25 juta per toko, saya ada 30 toko. Saya cuma ngambil 500.000 untuk saya pakai buat keperluan saya dan anak-anak dan istri. Ya. Jadi 500.000 saya ambil, kemudian sisanya saya gulung terus. Kedua, income saya itu ada dari kantor. Saya punya kantor, saya punya income dari kantor 15 juta gaji saya. Istri saya gaji 7,5, jadi berdua 22,5. Ketiga, income saya adalah dari sorry. Saya punya bisnisnya tak gulung terus, juga nggak saya ambil, saya keluar dalam bentuk gaji tadi. Yang terakhir, saya punya income lain-lain dari nulis buku, kemudian jualan seminar gitu kan. Saya kumpulin jadi satu di sini. Ya. Yang terbesar passive income saya. Passive income saya hampir ya lumayan lah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa hitung dari 30 Indomaret berapa kekuatan passive income saya, kemudian dari 3 hotel ultra budget, dari 1 toko ban dan 6 ruko sewa, teman-teman bisa ngitung. Kemudian dari gaji, ini gaji yang saya pakai buat anak-anak sekolah, buat saya training di luar negeri, saya pakai buat kebutuhan rumah tangga. Kemudian uang kantor saya sendirikan juga, saya gulung terus. Walaupun sekarang lagi minus-minus ya, tapi tetap tidak saya ambil. Saya cuma mengambil senilai gaji. Terakhir, dari income lain-lain, ini kurang lebih 3% dari income saya. Makanya banyak pada heran, Pak Pipo punya income sudah hampir 1 miliar, kenapa kok masih ngajar? Ya kepuasan saya sebenarnya bukan di uangnya. Kalau uangnya ya tetap kita menghargai uang, tetap dapat uang seneng ya, seneng. Tapi sama seperti pertanyaan istri saya juga gitu, kamu tuh ngapain toh ngajar-ngajar kayak gitu? Ngabis-ngabisin waktu, mungkin kita dari Indomaret juga sudah lebih dari cukup. Ntar malah sakit, malah kecapean, kayak gini kan malam-malam masih ngajar, tadi siang nyiapin bahan, materi. Tapi saya seneng gitu loh kalau murid saya berhasil. Kayak kemarin Jumat, ada murid saya, Bu Sri, di Belanda, tokonya buka di Jawa Barat. Besok, jadi itu kemarin Jumat. Besok Jumat ada lagi murid yang buka di siapa sih saya tuh lupa. Cuman kemarin saya udah cek besok Jumat itu ada pembukaan lagi murid saya.
Biasa saya catetin yang sudah buka-buka gitu. Nah, saya puas gitu loh teman-teman, kalau mereka berhasil itu saya puas. Saya senang. Kayak Bu Sri kemarin saya tanyain, "Gimana Bu pembukaan?" "Bagus Pak, 3 hari pertama bagus." Saya senang kalau ada laporan seperti itu, saya senang. Yang penting satu ya teman-teman, apa? Ya benar, jangan buka toko di sebelah toko saya, itu problem kalau itu. Oke, jadi yang pertama kuncinya menabung dari income. Kedua, salah. Kita bekerja dengan baik supaya income naik terus. Fokus, teman-teman. Jangan nyambi-nyambi yang enggak-enggak. Bikin bisnis yang enggak-enggak sehingga kehilangan fokus. Kalau saya, prinsip saya, kerja dengan investasi harus dipisahkan. Kalau kerja, sibuk. No problem. Ya, hari ini saya ngajar sampai malam, itu saya anggapnya saya kerja, bukan investasi. Kerja adalah menukar waktu dengan uang. Itu kerja. Kalau investasi, saya tidak mau sibuk. Indomaret saya tidak mau sibuk. Hari ini ada yang komplain, bukan komplain lah ya, ngasih masukan ke saya, Pak Pipo, UPS kalau beli itu dari Indomaret mahal loh, selisih 100.000. Saya bilang, kalau saya itu selama masih profit ya sudahlah. Mungkin Indomaret ada yang kecolongan satu item dari sekian puluh banyak item. Ya sudahlah, kalau mau ya beli. Kalau kamu tahu ada yang lebih murah ya beli sendiri, boleh kok. Indomaret tidak melarang kita beli sendiri. Tapi kalau nggak mau repot, ya nyuruh Indomaret yang beli, ya pasti ada ongkos kirim apa segala macam ya. Oke lah. Ya, balik lagi, bisnis dengan investasi saya pisahin. Kalau bisnis saya siap repot, kalau investasi saya tidak mau repot. Indomaret saya anggap sebagai investasi. Oke. Kemudian yang ketiga, kita harus terus-menerus meningkatkan return dari investasi kita. Jangan biarkan uangnya nganggur. Jangan biarkan uangnya santai-santai. Jangan biarkan kita kerja keras, uangnya santai-santai. Kita kerja keras dari pagi sampai malam, uangnya cuma menghasilkan deposito 1-2%, 5%, kok enak. Kita kerja keras mati-matian sampai malam ngelembur-ngelembur, dia cuma santai-santai. Harusnya dia yang kerja keras, kita yang santai-santai. Tidak boleh kita jadi budak dia. Tidak boleh kita menjadi budak dari uang. Uang yang harus jadi budak dari kita. Jadi dia yang harus kita gebuk-gebukin, pukul-pukulin supaya kerja keras. Kerja keras, ayo, ayo. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Duitnya harus kita bikin kerja keras. Artinya kerja keras apa? Dia menghasilkan income yang besar. Kalau dia tidak bisa menghasilkan income yang besar, berarti dia kerjanya santai-santai. Kita harus bikin uang kita kerja keras. Uang saya hari ini rata-rata minimal 18%, maksimal tak terhingga return-nya. Nanti saya share, teman-teman. Caranya bagaimana? Kok bisa, Pak? Mestinya kan deposito cuma 5%, Pak. Potong PPh 20%. Jadi 4%. Income saya, uang saya, kerja itu 18%. Minimal. Aman lagi. Ya, bukan tidak aman, aman loh. Jangan terus masuk ke lembaga keuangan yang abal-abal, money game, dijanjiin 5% per bulan, Pak. Ini mumpung saya sharing ya. Money game, skema Ponzi, itu teman-teman hati-hati. Teman-teman jangan tergiur dengan persentase yang, wah 5% per bulan, 10% per bulan. Hati-hati. Ciri-ciri skema Ponzi itu adalah teman-teman harus merekrut orang lain, kemudian teman-teman dapat persentase dari uang orang lain itu. Kalau kita merekrut, kita dapat uang, orangnya masuk 100 juta, kita dapat 10 juta. Itu skema Ponzi itu. Money game kalau menurut saya. Kalau istilah kerennya skema Ponzi. Jangan, kalau itu bahaya sekali. Cari, kalau saya lihat Indomaret, oke, ya. Saya sih favorit saya Indomaret. Properti juga oke. Ya, kita harus meningkatkan return dari investasi. Patokan investasi itu berapa sih? Oke. Kalau tabungan itu 0 sampai 4%, teman-teman. Tabungan itu
return-nya, bunganya, margin-nya 0 sampai 4%. Kecil ya, teman-teman. Oke. Nggak apa-apa, lebih baik nabung daripada nggak nabung gitu. Tapi kalau teman-teman deposito biasa minimal mungkin 50 juta kali ya. Itu antara 4% sampai 8%. Yang tertinggi 8% itu biasanya BPR. BPR itu punya hak 2,5% di atas bank umum. Diperbolehkan oleh LPS. Jadi kalau bank umum 4,75, BPR itu boleh sampai 7,25. Dia boleh 2,5%. Teman-teman kalau mau gampang, lihat aja di websitenya LPS. Baca di situ ada. Deposito 4-8%. Properti sewa. Berapa? 3-5%. Jadi kalau teman-teman beli apartemen 1 miliar, biasanya bisa disewakan setahun 30-50 juta. Biasanya, teman-teman. Ya, 3-5% properti sewa itu. Kalau kenaikan tanah, saya nganggap setahun rata-rata 5%. Jadi properti itu antara 8-10%. Karena properti dapat dari sewanya 3%, tambah kenaikan 5, jadi 8. Sementara bisa 5 tambah 5 juga jadi 10. Jadi 8-10% properti return-nya. Lebih bagus dari deposito. Secara umum ya teman-teman, teman-teman harus nyari yang benar juga. Oke, ini patokan return. Orang paling hebat sedunia dalam hal investasi. Siapa teman-teman? Ya, Opa. Opa bukan Opa drama Korea. Bukan Opa Korea, tapi Opa Warren Buffett. Dia bisa return-nya 22,3%, teman-teman, per tahun. Kecil, Pak. Saya jualan mobil bekas, setahun saya untungnya bisa 50%. Kalau modal, saya dikasih modal 500 juta, saya bisa untung sampai 250 juta, Pak. Warren Buffett itu sudah melakukannya 30 tahun lebih, mungkin malah sekarang 40 tahun lebih ya. Dan konsisten di angka itu. 22. Secara rata-rata. Mungkin kadang 100, besoknya cuma 10. Bisa berikutnya 200%, bisa minus. Tapi secara average 22,3%. Dan dia menjadi orang terkaya di dunia loh teman-teman. Jangan ngeremehin orang ini. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia. Asetnya ratusan triliun, teman-teman. Cukup 22,3% per tahun selama 40 tahun orang terkaya di dunia. Oke? Nggak usah muluk-muluk. Makanya kalau profit itu saya nggak selalu ngomong profit, saya nggak cari muluk-muluk. Saya lebih cari safety. Yang penting investasinya aman, profit nomor 2. Kalau profit nomor 1, mending judi sekalian. Ya, nggak usah ngomong keamanan. Judi aja sekalian. Tapi kalau kita invest, ya kita milih yang aman, baru ngomongin profit. Warren Buffett 22,3%. Pak Pipo berapa? Pak Pipo 18%. Rata-rata Indomaret saya 18%. Jadi kalau Indomaret rata-rata invest, contoh yang invest terakhir kemarin di Jawa Timur, saya beli 350 juta tanahnya. Kemudian bangun Indomaretnya 900 juta. Jadi saya modal 1,25 M. Itu income-nya sebulan itu rata-rata sekitar 15-20 juta. Ya, 17,5 lah. Atau sekitar 1,5% atau 18% per tahun. 1,5% per bulan, 18% per tahun. Investasi Indomaret rata-rata saya itu 18%. Contoh, tahun lalu 2019 saya beli tanah 350 juta di Jawa Timur, luas 210 meter. Kemudian saya bangun Indomaret di situ 900 juta, sehingga modal saya 1,25 M. Jangan ngomong pinjaman dulu loh ya, ini saya ngomong cash dulu. Ntar ngomong pinjaman tambah ruwet lagi, teman-teman. 1,25
income-nya rata-rata 15 sampai 20 juta sebulan, alias 1,5% per bulan atau 18% per tahun. Di luar kenaikan propertinya. Kenaikan properti saya nggak pernah ngitung, teman-teman. Karena saya memang tidak rencana jual, makanya saya nggak pernah ngitung. Saya selalu gembor-gembor Indomaret 18, Indomaret 18, karena saya nggak pernah ngitung kenaikan tanahnya. Wah, kalau 18 kecil ya, Pak ya. Kan tadi Pak Pipo nyontohi bisa sampai 60%. Kalau mau sampai 60% gimana caranya? Ada, teman-teman. Yuk, kita bahas. Kalau return Indomaret, DP dari tadi ya misalnya, gimana jelasinnya ya? Misalnya DP 20%, saya ganti pakai ini. Saya coba jelasin pakai ini coret-coretan biar lebih enak untuk kita sama-sama belajar. Saya pengen teman-teman benar-benar paham untuk materi ini. Kalau saya invest tadi itu tanah 350, bangun franchise fee apa segala macam ya teman-teman ya, semualah 900 juta, modal 1,25 M, income-nya 18 juta atau equal dengan ini per bulan. Setelah bayar karyawan, bayar gaji, ini tokonya masih baru teman-teman. Jadi katanya Pak Pipo rata-rata 25. Ini toko masih termasuk kategori di bawah rata-rata toko saya teman-teman, karena baru buka kapan ya? Saya lupa ya, mungkin Oktober 2019 kali ya. Saya lupa. Ini belum maksimal. Rata-rata toko maksimal itu 3 tahun. Setelah 3 tahun dia akan mentok. Nah, ini kira-kira 1,5% per bulan atau 18% per tahun. Nah, tadi teman-teman, saya cuma mau kasih contoh, ini kalau cash. Kalau pakai kredit, apa yang terjadi, teman-teman? Kalau pakai kredit, 1,25 tadi, profitnya 18 juta per bulan. Kalau cash, itu kan berarti 1,5% per bulan atau 18% per tahun. Kalau pakai kredit 20% aja, sehingga 250 DP. Pak, katanya mau DP 0, Pak. Sebentar, sabar. 250 DP, 1 M, hutang, maka income-nya tetap dong 18 juta per bulan. Tapi kan bayar bunga, teman-teman. Bunganya berapa? Anggap bunga itu 10%. Maka kalau utang 1 miliar, bunga 10%, setahun bunganya 100 juta per tahun. Ini income-nya per tahun adalah 18 kali berarti 200 berapa ya? Kalkulator. Kalkulator ya. 18 kali 12. 216 juta per tahun. Kan potong ini dong. Berarti kan profitnya cuma 116 juta per tahun. Ini teman-teman, memang lebih kecil daripada ini kali 12, yaitu 216 juta. Tapi teman-teman, perlu diingat, ini adalah terhadap 250 juta. Sementara ini adalah terhadap 1,25 juta. Artinya apa, teman-teman? Kalau ini terhadap ini kan 18%. Kalau ini terhadap ini, berarti berapa? 116 dibagi 250. 46% loh, teman-teman. Return dari uang kita
itu bisa sampai 46%. Ini kalau DP 20%. Kalau DP 10%, wah lebih canggih lagi nih, DP-nya 10%. Maka 1,25 M, DP-nya cuma modalnya 125 juta, modal DP. Sisanya 1,125 itu pinjam. Profitnya tetap 216 juta per tahun. Bunganya adalah 112.500.000. Berarti 103,5 juta. Ini ROE-nya berapa? Return on equity. Kok bukan ROI, Pak? Kalau ROI terhadap keseluruhan modal. Kalau equity, ini equity itu modal. Berarti modal 125, return-nya 103. Berarti berapa persen dibagi 125? 82%, Pak. Loh, kalau gitu Pak Pipo lebih hebat dari Mr. Warren Buffett ya? Enggak. Mr. Warren Buffett itu kan ngelola duitnya ratusan triliun, teman-teman. Semakin besar uangnya, persentasenya biasa semakin turun. Ya, teman-teman jual apa? Jual leceran. Itu profitnya lebih besar daripada grosiran. Ya, semakin besar uang, biasa persentasenya semakin turun. Tapi untuk start, teman-teman, ini menurut saya sudah cukup. Cara ini sudah cukup. 80% setahun. Cepat untuk ngalihin, cek, 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 untuk naik sampai ke atas. Apalagi kalau ini sudah lunas. Unlimited uangnya, ya kan? Bagaimana kalau DP-nya 0, teman-teman? DP-nya 0. Income berapapun. Anggap 1,25 M bunganya. Berarti 216 juta, potong 125 bunga. Berarti 91 juta. Benar nggak sih 91? Malah nggak pede saya. 216 kurangin 125. 91 juta. 91 juta ini dibagi 0, teman-teman. Itu kan modalnya 0, DP 0. Mana bisa, Pak, DP 0? Bisa. 2011, saya beli properti minimarket. Sudah jalan 10 tahun. Profitnya 26 juta sebulan. Saya beli 1,6 M. Cicilannya 20 juta per bulan. Banknya kasih kredit saya 1,6 M. 15 tahun. Kan enak ini, teman-teman. Ya, dapat 26, keluar 20, sisa 6 juta. Nah, 6 juta ini unlimited, teman-teman, profitnya. Karena tidak ada modal, maka unlimited. Berapapun dibagi angka 0 adalah tak terhingga. Oke, teman-teman, kenapa saya suka Indomaret adalah seperti itu. Karena satu, aman. Mereka orang-orang profesional yang mengerjakan. Kedua, modalnya kecil, 0. Oh, modalnya katanya gede, Pak, 2 miliar. 1,5 sampai 2 miliar. Tadi katanya 1,25 yang di Jawa Timur. Tapi kan saya modal sendiri 0. Contohnya yang ini modalnya 0 nih, 2011. Oh, itu kan dulu, Pak. Sekarang mana bisa. 2019. Saya beli toko 2,1 M, dibiayain 2,1 M, income-nya 50 juta sebulan, cicilannya 28 juta sebulan. Sisa 22 juta sebulan. DP 0 setiap bulan dapat 22 juta per bulan. Kayaknya nggak mungkin. Ada yang kaget? Mungkin, teman-teman. Kalau teman-teman kerja di bank, biasanya ngerti. Iya, Pak Pipo benar ngomongnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa. Ini sudah saya lakukan sejak tahun 2008 hingga hari ini. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Pak, modalnya buat investasi saya nggak punya modal. Sama, saya 2008 juga nggak punya modal. Dan sampai sekarang saya juga nggak punya modal. Makanya kan saya selalu ngomong, saya ini partai pengemis. Kerjanya ngemis-ngemis ke bank, minta duit. Karena kalau saya invest pakai uang saya sendiri,
kemampuan terbatas. Tapi kalau ketika pakai uang bank, kemampuan unlimited. Oke, teman-teman? Kembali ke laptop, ke materi. Ya, jadi kalau DP 20, bunga 10%, ROE kira-kira 40. Kalau DP-nya 10%, bunga 10%, ROE kira-kira 80 tadi yang saya sebut. Kalau DP-nya 0, ROE-nya tak terhingga. Oke? Sekarang saya membuka sesi pertanyaan. Pak Jeremy, saya yang baca atau Pak Jeremy yang baca? Saya baca ya, oke. Pak Dedi Hunaidi, selamat malam Pak. Pak, deposito BCA saja sekarang bunganya under 4% loh Pak, belum dipotong pajak. Saya belum coba di Sukuk atau Sun. Ya, segitu-segitulah Pak. Ya, Sun mungkin lebih bagus ya Pak ya, daripada deposito. Tapi saya masih baca ada BPR, saya nggak ngomong bank ya Pak, BPR yang nyawarin kredit, bukan kredit, bunga 7,5% deposito. Masih ada Pak. Dan dijamin oleh LPS. Bapak tinggal cari di antara bank-bank tersebut. Ya. Bagaimana cara menerapkan komodo yang pembiayaan syariah? Adakah? 2008, saya waktu mulai komodo saya yang pertama, itu dibiayai oleh bank syariah. Ya, sampai 2013 saya selalu memakai bank syariah. Saya memang bukan muslim, tapi waktu itu kebetulan saya mendapat pembiayaan dari bank syariah. Makanya saya termasuk orang yang sangat berterima kasih dengan adanya bank syariah, karena waktu itu 3 bank yang menyetujui saya, dari 20 bank yang saya apply, 3 bank yang menyetujui saya, salah satunya adalah bank syariah ini. Kantornya di Kelapa Gading, sampai hari ini hubungan masih tetap baik. Jadi kalau nanya pakai pembiayaan syariah, oh saya juga 2008 pakai pembiayaan syariah. Sampai 2013 saya pakai pembiayaan syariah. Oke, pertanyaan nggak ada nih kayaknya. Hah? Benar nggak mau nanya? Saya tutup loh. Ini pertanyaan yang bagus nih. Dari Pak Jamie Jonathan. Wah, ini pertanyaannya sama dengan Pak Erwan. Bagaimana proses menjaminkan properti untuk dijadikan jaminan ke bank? Terus Pak Jamie Jonathan tanyanya buat, wah ini kecepatan saya belum baca aduh. Udah ada pertanyaan baru lagi. Buat pengajuan ke banknya gimana? Pasti minta jaminan dan lain-lain. Saran banknya, Pak. Jadi gini, Pak. Proper 2008 saya tuh mulai tanpa modal dan tanpa cash. Waktu itu saya bangkrut. Loh, terus yang kalau Bapak ngambil KPR DP 0 yang dijaminin apa, Pak? Yang dibeli propertinya itu sebelum kita bayar pun bisa kita bayarkan, kita jaminkan ke bank. Jadi kredit KPR itu sama seperti kredit motor, kredit mobil. Belum dibeli, propertinya secara bersamaan bisa dijaminkan. Jadi prosesnya gini loh teman-teman. Nanti kita ngajuin, misal kita minta sertifikat. Bukan sertifikat, sorry. Fotokopi sertifikat. Fotokopi sertifikat, fotokopi IMB, fotokopi PBB dan KTP. Kemudian kita kasih ke bank. Nanti banknya meriksa, ngepres, terus lihat kita, kalau dia setuju, nanti kita ketemu bareng. Bank yang punya tanah sama kita. Bertiga ketemu. Bank biasanya didampingi sama notaris ya. Nah, kemudian di dalam pertemuan ini pemilik tanah menyerahkan sertifikat ke bank. Bank menyerahkan uang ke kita, kemudian kita langsung otomatis transfer ke sini. Jadi otomatis. Kita nggak sempat lihat duitnya, langsung tek, banknya juga pinter. Langsung masuk lagi ke sana. Jadi bersamaan. Jadi kita bisa menjaminkan properti yang akan kita beli, teman-teman. Teman-teman tidak perlu membawa properti sendiri untuk dijaminkan, tapi jaminkan aja yang mau dibeli. Oke?
Wah, ini pertanyaannya udah banyak nih, begitu dibuka pertanyaan langsung pertanyaannya banyak. Ya, thank you pertanyaannya. Pak Roni Aritonang, selamat malam. Pak Pipo, siapa yang urus perizinan Indomaret saat grand opening? Kalau saya biasanya pakai biro jasa. Saya nggak ngurus sendiri, Pak. Ya, nah biro jasanya mana? Ada beberapa, tiap daerah beda-beda. Oke. Pak Alvin Nofrisa, bagaimana prospek Indomaret, bagus di kota atau di desa? Terus menghadapi vending mesin dan toko-toko online saat ini bagaimana? Secara umum Indomaret di kota atau di desa sama aja, Pak. Sama bagusnya, sama jeleknya. Yang jadi utama adalah sebenarnya bukan masalah kota atau desanya, tapi titiknya. Titiknya itu bagus mana. Ya, jadi bukan tergantung kotanya atau desanya, tapi tergantung dari titiknya di mana. Oke, terus menghadapi vending mesin gimana? So far sih saya tidak takut, Pak. Ya, saya bukannya takabur. Saya yakin, pede dengan Indomaret dalam menghadapi vending mesin, Pak. Kenapa? Indomaret, kita sudah punya ide vending mesin dari tahun, mungkin 10 tahun yang lalu, Pak. Tapi kita nggak mau jalanin, Pak. Jadi konsepnya itu maunya Indomaret kalau malam, nggak perlu buka 24 jam. Cukup dibuka di depannya vending mesin aja. Maunya gitu loh, Pak, konsepnya. Tapi setelah diuji coba, tidak jalan, Pak. Kenapa? Masalahnya yang diangkut, oh, tokonya aja kalau malam dirampok kok, Pak. Apalagi vending mesin. Ada orangnya aja dirampok. Apalagi nggak ada orangnya. Nggak cuma duitnya, Pak. Vending mesinnya diangkut, Pak, itu, Pak. Ya, jadi kayaknya vending mesin di Indonesia tidak semudah itu. Mungkin beberapa tempat bisa, tapi secara umum seluruh Indonesia mungkin tidak mudah. Ya, saya bukannya bilang tidak mungkin, nggak mungkin. Siapa tahu ada yang jauh lebih jenius. Ya, oke ya kan, nggak apa-apa juga. Toko-toko online gimana? Sudah pernah tahu perusahaan online terbesar di dunia? Siapa perusahaan online terbesar di dunia? Ayo, coba tulis di sini. Ada yang bisa jawab perusahaan online terbesar di dunia siapa? Tulis di komen. Siapa perusahaan online terbesar di dunia? Wus, pinter-pinter nih. Pak Alvin, Pak Dedi, Pak Edi, Pak Muhammad Rusdan, ngerti semua nih. Amazon, perusahaan online terbesar di dunia, Amazon, betul. Amazon punya minimarket loh, Pak. Amazon setelah ikut webinarnya Pak Pipo, enggak, guyon saya. Jadi dia juga punya minimarket namanya Amazon Go. Teman-teman boleh lihat di YouTube. Amazon Go adalah minimarket yang dimiliki perusahaan online terbesar. Tidak hanya di Indonesia, tapi terbesar di dunia, Pak. Modelnya seperti apa? Minimarket online itu tetap ada gedungnya, Pak. Yang jadi online apa? Kasirnya hilang, Pak. Jadi tidak ada kasir. Kalau dulu ada kasir, minimarket online itu tidak ada kasir. Jadi Bapak tinggal pakai handphone, klik, masuk, ada user ID-nya, tap in, kemudian kita masuk, selesai, kita bisa keluar, urusan beres. Nah, itu yang dilakukan langsung masuk ke tagihan, jadi nggak pakai kasir. Jadi itu yang dilakukan Amazon Go. Minimarket online modelnya seperti itu, Pak. Ya, jadi ke depan prediksi saya juga mungkin akan bergerak ke sana, tapi gedung itu tidak bisa hilang. Ya, kalau bulanan bisa di online, minimarket susah. Kenapa? Karena misalnya nih sekarang udah haus nih, mau beli UC 1000, pesan internet, datangnya 30 menit lagi. Aduh Pak, kering Pak, mending ke Indomaret di bawah, udah langsung ngambil, jaminan dingin diminum. Sementara yang datang pakai kurir belum tentu dingin. Itu makanya minimarket online
itu tidak bisa menghilangkan minimarketnya itu sendiri. Sampai hari ini ya Pak, semua bisa berubah. Saya tidak menyangkal bahwa mungkin tetap akan ada perubahan-perubahan di ke depan. Tapi saya masih merasa yakin dan saya masih terus membangun. Ini murid-murid yang sudah berhasil. Nama saya Ini Bu Cucu Cucu, saya alumni dari murid Bandung. yang di Bandung, Saya ibu ikut rumah tangga, ikut di Piko bulan Mei Hardianto workshop. waktu bulan Mei. Sorry ini suaranya kalau hilang. Banyak manfaat yang saya suaranya nggak hilang. dapatkan dari ikut ada ya? Pak Piko. Jadi antaranya jadi saya tahu mengenai bisnis passive income. Workshop kali ini saya yang termasuk paling cepat actionnya gitu. Saya ikut workshop di bulan Mei, bulan Agustus tanggal 16 saya udah take off. Di samping itu mungkin dari sekarang semenjak ikut workshopnya Pak Piko, tiap kali saya pergi ke suatu tempat pasti saya mengamati tempat itu. Jadi seperti ketagihan gitulah, pasti saya pengen buka lagi Indomaret kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, itu Bu Cucu sudah punya 4 toko di Jawa Barat, di Bandung. Saya Ini Pak tertarik Fernandes, dengan Pak Hardi itu tokonya tujuannya memang untuk berapa ya? 6 atau berapa mengembangkan di Serang, bisnis yang autopilot. Madura. Jadi memang setelah join dengan grup Pak Hardi, saya mendapat apa yang saya inginkan. Dan memang Pak Hardi ini merupakan seorang guru yang sekaligus memang praktisi dan sudah melakukan apa yang istilahnya itu guru yang memang sudah melakukan dan sukses di bidangnya gitu. Jadi memang kalau kita mencari belajar ilmu itu carinya orang yang sudah berhasil, dan memang Pak Hardi itu memang expert di bidangnya gitu. Merasa sangat bersyukur join dengan tim Pak Hardi. Saat ini saya sudah menjalankan beberapa bisnis minimarket saya sendiri berkat bimbingan dari Pak Hardi. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ingin bergabung, jangan ragu-ragu. Pak Hardi ini memang guru yang menjalankan apa yang diajarkan kepada ini lagi mau nambah nih tokonya, bukan teori aja, tapi Sumatera mau nambah satu lagi. Sudah best practice-nya sudah pernah mengalami. Jadi saya sendiri disiksa dengan bahagia oleh Pak Hardi. Demikian Bapak Ibu. Ya, itu sudah. Ini Bu Feti dengan Pak Koirul. Saya berawal dari motivasi pribadi dulu Pak. Ingin mencari passive income tanpa harus kehilangan active income. Searching, ketemulah YouTube Pak Piko gitu. Searching lagi ternyata ada workshopnya. Sehingga saya ambil workshopnya. Di workshopnya saya dapat ilmu yang luar biasa. Beliau sangat komunikatif dan sangat informatif. Nggak pelit ilmu, semuanya dibongkar, semuanya dibuka sehingga saya bisa memahami seluk-beluknya gitu. Seluk-beluknya. Nah, berdasarkan keinginan yang sangat kuat itu, saya menjalani beberapa cara, semua trik yang beliau sampaikan itu hampir saya jalankan semua gitu. Jadi salah satunya saat ini dari Maret 19 hingga saat ini bulan Juli total 13, 8 di Jawa Barat, 5 di Sumatera. Kami baru bermain di Jawa Barat sama di Sumatera. Dan 13. Sekarang udah nggak 13 dia, 15 dia udah nambah 2 lagi. Luar biasa ngebut. Bu Feti dengan Pak Koirul ini luar biasa. Bu Feti yang tadinya karyawan, kemudian ini jalan, kemudian sekarang udah resign. Ini kayaknya nggak lama lagi Pak Koirul juga bisa ikut-ikutan resign nih, ya. Karena ternyata minimarket itu enak banget, makanya mereka berdua senang sekali. Jadi maksud saya teman-teman, cowok, cewek, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, maksudnya anak muda gitu pun no problem gitu loh. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa ini sebenarnya ilmu bisa terbuka untuk semua. Ya, ini teman-teman yang sudah berhasil, saya senang sekali loh. Terima kasih. Sorry kalau ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan. Tapi tujuan saya cuma satu. Saya ingin teman-teman sukses semuanya. Saya ingin teman-teman bisa membangun passive income. Karena ternyata punya passive income tuh enak sekali. Kita bisa punya banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Kita bisa melakukan banyak hal yang kita maui tanpa tergantung dari uang. Kenapa? Karena uangnya dari passive income sudah mengalir terus. Kita mau ngapain juga sudah tidak pusing masalah uang.
Itu yang saya mau untuk teman-teman. Oke teman-teman, thank you. Silakan saya kembalikan ke Jeremy. Jeremy, tolong silakan ambil alih lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, saya Jeremy dan Pak Pipo, terima kasih ya. Oke. Salam Peoplepreneur. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Peoplepreneur.